Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Niko di Carupan Misteri Channel yang tetap nih, karena kesibukan banget nih, ya orang harus kerja. Ya karena faktor banyak hal yang dikerjakan siang dan malam, akhirnya nggak bisa bikin konten di outdoor ya. Tapi insya Allah nanti esok ada satu tempat yang memang harus saya datangi, pastinya seru, oke ya. Untuk kali ini saya mau membahas sesuatu hal yang saat ini lagi rame-rame terus nih. Kayaknya didiem-diemin aja, pengen ngomong juga nih. Ya namanya juga seorang konten kreator, ingin melepaskan sesuatu hal unek-unek dalam bentuk konten ya. Sama halnya seperti gini. Kalau unek-unek kalau nggak dikeluarin takut jadi penyakit. Makanya daripada jadi penyakit, sekarang saya mau mengungkapkan yang mungkin bersifat edukasi ya untuk para orang tua khususnya, karena memang kuncinya ada pada orang tua, yaitu dalam hal mendidik dan memberikan edukasi, pengetahuan segala apapun kepada anaknya. Nah kalau sekarang memang lagi kisru-kisrunya tentang konser band yang band dunia kelas besar ya, yaitu Coldplay ya. Nah kebetulan saya juga seorang musisi. Untuk lagu-lagu Coldplay itu menurut saya asik ya, dan di setiap show saya itu kayaknya setiap hari yang request lagu itu selalu ada aja ya. Oke, mungkin yang belum tahu ya. Karena ada beberapa video-video saya di channel saya ini kan saya selip-selipin di saat aktivitas saya sedang show musik ya. Jadi saya cerita dikit. Itu hanya aktivitas pekerjaan lain saya selain dalam dunia ini ya. Jadi saya juga bermain musik ya. Kebetulan saya sedang bernyanyi. Nah saya suka banget lagu-lagunya Coldplay ya, tapi hanya sebatas menyanyikan aja. Tapi kalau konon katanya ya, bukan katanya lagi tapi memang saya rasa memang iya sih, bahwa Coldplay ini kadang-kadang di tiap konsernya itu selalu ada saja gitu ya pernak-pernik yang melambangkan ataupun membawa sebuah lambang pelangi, yaitu benderanya para LGBT ya. Tetapi karena Coldplay itu akan melakukan konser di Indonesia, akhirnya banyak hal pertentangan ya. Sebetulnya saya mendukung ya kepada pihak-pihak garis Islam garis keras gitu ya. Karena kalau nggak ada mereka, siapa lagi yang ingin membela agama? Ya betul ya, tapi maksud saya dalam arti yang lain gitu kan. Mungkin dari pihak manajemen ataupun pihak yang berkaitan mengundang Coldplay ataupun Coldplay yang ingin show di Indonesia ataupun gimana, mungkin sudah memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Jika di Jerman bagaimana, di Australia bagaimana, mungkin di mana seperti apa, tapi jika di Indonesia untuk melakukan konsernya harus mematuhi beberapa persyaratan ya. Saya rasa untuk pihak IO-nya atau apa mungkin sudah menegaskan nanti nggak boleh ada pernak-pernik yang berkaitan dengan LGBT lah atau apa gitu ya, karena pasti bakal ditentang. Tapi karena ini kan sebuah konser band yang besar dan nama band yang sangat besar ya, mungkin biografinya di mana-mana sudah ada ya. Mungkin teman-teman juga mungkin udah sempat baca siapa sih dan apa sih band Coldplay dan latar belakangnya seperti apa sih. Karena ada hal yang memang dikait-kaitkan dengan mereka ini selalu mengkampanyekan LGBT. Nah perkara betul ataupun tidak ya kita lihat aja lah. Saya nggak mau bicara tentang iya atau tidaknya nih, takut salah juga ya. Walaupun saya memandangnya memang banyak pernak-pernik ya. Kalau mereka itu show di beberapa negara itu lambang pelangi itu ada ya. Jadi bisa dikatakan ya mereka memang mengkampanyekan LGBT, tetapi jangan harap bisa mengkampanyekan di Indonesia. Nah karena beberapa hal ya yang kita ketahui mengenai para yang ini nih
ya para pembela Islam. Ya memang lah, tapi setidak-tidaknya ini Indonesia, bela Islam, bela agama Kristen, Hindu, Buddha, itu wajib ya, dalam arti untuk mengkondusifkan, karena ini kaitannya nggak hanya mempengaruhi agama Islam tetapi semua agama ya. Apalagi ini yang berkaitan dengan LGBT ya, walaupun yang berani ataupun yang memiliki massa banyak adalah Islam ya, karena memang negara ini mayoritas Islam, dan saya sangat mendukung sekali, karena kalau nggak ada mereka, waduh, kita ibarat kata nggak punya tentara ataupun punya pembela yang gimana gitu ya. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin harus diperbaiki ya. Artinya kalau saya baca dan saya lihat postingan-postingan di yang lain-lain mengenai mereka akan melakukan demo di depan pintu bandara atau di airport ya, di saat datangnya para personel band Coldplay. Mungkin saya rasa agak riskan ya, dan itu akan menimbulkan berbagai kekacauan pastinya ya, yang artinya orang-orang lain yang berkepentingan di sekitar bandara ataupun para pendatang-pendatang lain ataupun yang ingin pergi menggunakan jasa transportasi udara ya, mungkin akan terganggu. Bukan mungkin lagi, jelas terganggu, karena masa mereka ini kan jumlahnya Masya Allah sangat besar ya. Nah, hanya saja kalau saya sih memintanya pakai cara yang lain deh, nggak harus gitu, khawatir mengganggu aktivitas orang lain ya, karena namanya airport itu kan, apalagi international airport, pelancong ataupun ya pokoknya untuk domestik dan internasional udah pasti akan terganggu sekali dan akan mematikan banyak hal lah yang di sana ya. Nah, kembali lagi kepada kenapa saya ingin mengingatkan kepada pihak orang tua ini. Maksud saya untuk pihak orang tua ini sekarang harus bisa lebih memberikan sebuah edukasi kepada tiap anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, agar bisa memilih mana yang baik dan yang tidak baik. Jadi kalau kita hanya sebatas misalnya saya suka dengan lagu-lagu Coldplay, hanya sebatas suka dengan lagu-lagunya saja. Toh yang saya perhatikan di antara lirik-lirik lagunya juga memang nggak ada sih yang namanya berkaitan dengan hal-hal yang kepada sesuatu yang bernuansa LGBT ya. Hanya saja biar bagaimanapun juga ya, siapapun gitu kan, kalau yang dalam dunia LGBT sih, kita bukan berarti nggak suka orang ya, tapi kita nggak suka dengan perilakunya dan menolak perilakunya. Bukan hanya nggak suka ya, tapi menolak perilakunya, karena di Indonesia ini nggak bisa adanya LGBT, dan agama Islam itu melarang, dan agama Kristen, Hindu, Buddha juga semua itu melarang. Dan kalaupun ada yang mengizinkan, nah patut dipertanyakan agamanya ya. Nah itu hal-hal yang zaman sekarang ini patut diwaspadai ya, karena kita sama-sama tahu ya, di banyak platform ya, di YouTube juga ada, di Instagram, di TikTok, dimanapun juga, bahkan yang lainnya itu ada konten-konten yang menunjukkan pasangan-pasangan sejenis yang seolah-olah mereka tuh bebas ya. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka anggap itu benar dan ditonton secara publik ya, ditonton banyak orang yang mulai nontonnya anak-anak sampai dewasa. Nah, mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa kehidupan mereka itu nyaman, asik, penuh cinta kasih lah segala macam. Padahal jeruk makan jeruk. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, akhirnya karena perkembangan medsos saat ini ya, dan perkembangan zaman pastinya, untuk pertumbuhan orang-orang seperti itu memang akhirnya banyak banget, Masya Allah. Nah, kenapa saya mengkait-kaitkan dengan Coldplay yang saat ini saya sebut-sebut tadi ya. Jadi sebetulnya untuk masalah Coldplay untuk show di Indonesia itu sebetulnya hal kecil kalau kata saya ya, bukan yang besar. Tapi yang besar justru masalahnya ada di negara sendiri, yaitu di Indonesia. Jadi kalau mau saya buka di sini gitu kan, saya sisipkan video-videonya ataupun bukti-buktinya segala macam, ya memang akhirnya akan menyerang orang lain ya kan. Nah, yang lebih parahnya lagi itu tayangan-tayangan di televisi, bahwa kita nih nggak pernah sadar ya kalau
atau lupa ya mungkin yang biasa ditonton ibu-ibu nih, para emak-emak, bapak-bapak, anak-anak juga di TV nih ya, acara-acara seperti reality show gitu. Jadi ada hostnya atau pembawa acaranya lalu mengundang tokoh artis ini, mengundang undangan tamu ini itulah dengan berbagai tentang topik. Nah, tanpa kita sadari bahwa di situ ada host-host ataupun pembawa acaranya yang justru dari kalangan LGBT. Ya iyalah, dan saya nggak mungkin sebut di sini ataupun saya tunjukkan di video saya, lalu klip-klipnya masukin juga nih orang-orangnya siapa gitu, karena takut mengandung unsur hukum ya. Jadi kasih isyarat saja lah, dan saya rasa orang tua juga ataupun lain juga pasti tahu lah. Jadi laki-laki berdandan perempuan. Jadi kalau spill kostumnya itu kan tasnya udah memang tas branded, tapi tasnya dipakai sama cowok, udah gitu brewokan lagi, ada kumis brewok, pakai lipstick, bajunya baju gaun malam gitu. Nah itu bukan sekali dua kali, parah banget kalau kata saya, tetapi tidak pernah ada tindakan. Nah sama lah seperti yang tadi saya ceritakan mengenai di mana di YouTube, di Instagram, di TikTok, dimanapun ada juga orang-orang yang mempertontonkan LGBT dengan cara bebas, tapi tidak pernah ada tindakan, bahkan kecaman. Sangat disayangkan. Mungkin saya hanya bisa ngomong saat ini karena saya memang orang biasa yang nggak punya kekuatan massa. Saya tidak punya kekuatan secara hukum, artinya bukan orang-orang di bidang hukum ya, minimalnya pengacara lah gitu, atau seorang dari aparat hukum gitu ya. Saya orang biasa, tapi hanya bisa menyampaikan ini ya. Semoga aja mungkin video saya ini, yang channel saya biasa inilah, bisa didengar oleh para aparatur hukum ya, agar untuk bisa menindak. Karena biar bagaimanapun juga hanya mereka yang bisa menutup ya menindak juga lah, menutup akunnya dalam arti gitu. Karena itu sudah sangat parah sekali, dimana parahnya adalah di saat sekarang di tahun 2023 banyak anak-anak remaja yang terkena penyakit kelamin. Di antara seperti minimal seperti gonorea. Gonorea itu ya hampir seperti raja singa yang buang air kecilnya keluar, ya begitulah. Yang jelas bukan air seni ya. Dan itu akan lebih parah lagi jika sudah HIV atau AIDS. Dan di tahun 2023 untuk di Jawa Barat saja jumlahnya sudah luar biasa. Dan terakhir saya membaca sebuah postingan dari Dinas Kesehatan di Jawa Barat, jumlahnya sudah mencapai 200 lebih ya. Dan itu yang terdaftar loh, yang terdaftar. Kalau yang belum terdaftarnya gimana ya? Nah, sedangkan untuk orang-orang yang positif dinyatakan HIV AIDS itu bisa dinyatakan hasilnya itu setelah masa yang agak lama, bisa sampai 5 atau 6 tahun ya menurut orang medis ya. Jadi kalau misalkan orang yang sudah terkena HIV tertular gitu ya, tidak bisa minggu depan lalu dicek hasilnya itu positif atau negatif, kita tidak bisa tahu. Nah ini yang akan sangat mengkhawatirkan ya. Nah penyebabnya ya tadi ya, di dunia medsos tadi ya, makanya saya untuk kalau dikaitkan dengan konsernya Coldplay itu nggak seberapa, justru yang parahnya di negara ini tetapi tidak pernah ada tindakan. Tolonglah itu ditindak untuk pihak KPAI lah, ya Komisi Penyiaran Indonesia, agar bisa lebih apa ya, mengontrol ya, memfilter gitu tayangan-tayangan yang secara publish gitu kan, tidak hanya di televisi. Untuk hal-hal seperti itu yang mengandung unsur-unsur itu bisa direm lah gitu. Jadi kalaupun mengundang host ataupun memakai host ataupun bawa acara dalam tayangan televisi, ya yang sewajarnya lah gimana gitu. Jadi kadang-kadang saya suka sebelnya apa ya, dan saya justru kasihan kepada orang-orang yang notabene tadi LGBT ya, yang laki-laki berbusana perempuan, terus gayanya gaya bahasa tubuhnya lah gitu tuh. Kasiannya mereka seolah-olah menjadi bahan olok-olokan ataupun menjadi bahan candaan buat lucu-lucuannya, karena tidak hanya dalam tayangan program-program TV ya seperti reality show ataupun gimana, tetapi dalam setiap acara panggung-panggung besar atau apa, MC-nya ataupun gimana selalu menggunakan mereka.
Jadi mungkin sebagian orang akan menganggapnya hal yang buat lucu-lucuan gitu ya. Padahal itu sama saja sudah mendidik anak kita dari sejak kecil dengan perilaku mereka. Jadi jangan salahkan kalau misalkan anak-anak kita ataupun anak-anak para yang berkaitannya dari KPAI, dari aparatur hukum, jika mengetahui ada perubahan-perubahan secara fisik, perubahan-perubahan perilaku kepada anaknya. Jadi sebetulnya salahnya di mana? Karena kita kurang rem. Yaitu di mana tontonan itu terus-terusan tiap hari ditonton oleh anak kita. Jadi kalau anak usia sekitar 3 tahun lah misalkan nonton TV asik, nonton lucu ini dan itu, dan tanpa disadari anak kita ini menonton tokoh yang ya begitulah. Akhirnya yang laki-laki coba-coba pakai sepatu ibunya, coba pakai gaun ibunya, pernak-pernik ibunya lagi untuk yang laki-laki. Nah itu sebetulnya menjadi awal lahirnya ataupun menjadi awalnya LGBT melekat kepada mental anak kita. Nah ditambah dengan tontonan-tontonan yang dari YouTube, Instagram ataupun gimana, itu akan lebih parah lagi. Dan jadilah Indonesia akan lebih banyak orang-orang yang memiliki perilaku LGBT. Jadi untuk yang berkaitan, saya nggak mau salah sebut yang menyebut dari golongan-golongan ormas Islam mana atau apa ya. Sejujurnya saya mendukung sekali dan saya support ya. Kalau udah mendukung pasti support ya. Saya juga mendoakan ya mereka ini terus ada ya. Karena sekali lagi saya bilang kalau nggak ada mereka siapa lagi gitu. Mereka tentaranya, walaupun di Indonesia punya tentara, punya polisi segala macam, tapi untuk secara agama juga mereka harus ada ya. Nah cuman saya minta dengan cara bijak aja lah, artinya untuk hal-hal gini cara penyelesaiannya kita nggak bisa selalunya menyelesaikan dengan sebuah yang mengandung ataupun beresiko menjadi mengundang kekerasan ya, ataupun kekacauan lah gitu tuh. Jadi jangan sampai nanti ada dari ormas Islam lalu terjadi bentrok dengan aparat hukum. Nah ini yang nggak boleh, karena biar bagaimana juga aparatnya juga agama Islam, ormas juga agama Islam. Jadi ya kita harus jaga itu, jangan sampai terjadi bentrok. Tapi dengan cara yang lain itu pasti ada ya. Hanya itu mudah-mudahan apa yang menjadi argumen saya pada malam hari ini bisa bermanfaat dan didengar oleh para petinggi-petinggi, yaitu menjaga anak kita, generasi-generasi muda kita berikutnya. Jangan sampai terus menyebar virus itu, karena virus itu menyebarnya justru bukan dari orang A dan orang B, bukan dari tatap muka, tetapi justru menular dari bentuk tontonan-tontonan. Karena zaman sekarang semuanya serba medsos. Jadi kalau medsos itu bisa difilter untuk hal-hal yang berkaitan dengan LGBT itu, insya Allah generasi-generasi muda kita saat ini ataupun sebelum yang nanti itu nggak akan deh tertular hal-hal seperti itu. Paling gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat dan segala sesuatunya pokoknya jaga kedamaian karena Indonesia indah, dan jaga kerukunan dan kita saling bertoleransi. Ingat ya, LGBT itu ditolak oleh agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha ya, karena nggak ada agama yang membebaskan tentang atau mengesahkan pasangan-pasangan LGBT. Ingat ya, kalau yang mengesahkan patut dipertanyakan agama apa itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.